Selamat malam Ibu Emil dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada malam ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Sistematika dan juga Kaidah Kebahasan Karya Tulis Ilmiah. Tak nama kata sayang, sebelum itu kita akan berkenalan dulu para masing-masing anggota. Dari yang paling pertama, boleh Angelin. Saya Angelina Fenardelia dari absen 4. Saya Clara Kristanti dari absen 11. Dan juga saya Josiano James Lisitanggang dari absen 19. Saya Winiarta dari absen 31. Baiklah, karena kita semua sudah berkenalan, jadi kita langsung masuk saja kepada materi yang pertama, yaitu tentang pengertiannya. Boleh? Saudara Winnie, silakan. Oke, baik. Sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistematika dan karya ilmiah. James, boleh tolong slide-nya? Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari sistematika. Sistematika merupakan satu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Pengertian karya ilmiah adalah sebuah karya tulis yang dimana di dalamnya mengungkapkan suatu pembahasan yang lengkap dan secara ilmiah dituliskan oleh seorang penulis. Terima kasih untuk saudari Winnie untuk penjelasannya. Lalu yang kedua, di sini kita ada sistematika karya tulis ilmiah. Oke, boleh. Silakan saudara Angelin. Bab 1 ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang yang berisi uraian singkat, jelas, dan logis dari suatu kegiatan ilmiah. Selanjutnya ada rumus masalah yang isinya pertanyaan kritis atau argumentasi yang fleksibel yang diambil intinya dari pernyataan umum dari masalah penelitian sebagaimana tercantum dalam latar belakang masalah. Selanjutnya ada tujuan penelitian adalah uraian singkat serta jelas tentang tujuan apa yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian, yang isinya ada uraian tentang hasil karya ilmiah, apa saja yang diunggulkan dan dapat disumbangkan dari hasil penelitian. Bab 2, kerangka teori, yang berisi tentang kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan penulisan karya tulis ilmiah. Karena menjadi dasar kerangka berpikir ini dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep dari penelitian. Yang selanjutnya ada kerangka teoritis, adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengandalkan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Yang selanjutnya ada kajian pustaka. Kajian pustaka adalah suatu tindakan atau kegiatan yang berupa mencermati, mendalami, dan menelaah pengetahuan. Yang selanjutnya ada hipotesis penelitian, adalah kesimpulan sementara kerangka berpikir seorang peneliti. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian yang berisi satu metode penelitian kuantitatif, yang kedua metode penelitian kualitatif, yang ketiga metode penelitian kombinasi, yang keempat metode penelitian deskriptif, yang kelima metode penelitian pengembangan. Yang selanjutnya ada definisi konsep dan operational variable. Definisi konsep adalah konseptual tentang variabel penelitian, sedangkan definisi operasional variabel yang berisi penjelasan secara sistematik dan operasional tentang bagaimana mengukur variabel penelitian. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian, yaitu populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian subjek penelitian yang dijadikan penelitian. Selanjutnya ada jenis, sumber, dan teori pengumpulan data, yaitu uraian lengkap dan jelas tentang jenis data yang digunakan dalam penelitian, serta bagaimana cara mengumpulkan data tersebut. Yang terakhir ada teknik analisis atau pengujian data, yaitu penjelasan tentang bagaimana caranya pengolahan serta menganalisis data penelitian dilakukan. Terima kasih Angelin. Kalau itu tadi 1 sampai bab 3, sekarang kita lanjut bab 4 sampai dengan bab 5-nya. Nah, di sini bab 5 pembahasan penelitian. Yang pertama,
Di sini dijelaskan ada gambaran umum objek penelitian. Gambaran umum objek penelitian itu uraian secara umum objek penelitian yang akan diteliti. Lalu yang kedua deskripsi hasil penelitian. Deskripsi hasil penelitian itu uraian hasil penelitian berdasarkan hasil data yang diperoleh dari lapangan. Lalu yang ketiga pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis itu uraian pemaparan data yang diperoleh dari lapangan penelitian untuk menguji apakah data yang dapat itu mendukung hipotesis yang ada atau tidak. Jika mendukung berarti diterima, jika tidak berarti itu dari sebaliknya. Lalu ada interpelasi hasil pengujian hipotesis. Nah, interpelasi hasil pengujian hipotesis itu pengujian suatu hipotesis selalu melalui teknik analisis statistik inferensial, sedangkan penelitian deskriptif tidak memerlukan secara eksplisit rumusan hipotesis. Hipotesis dapat disusun oleh peneliti berdasarkan landasan teori yang kuat dan didukung oleh hasil-hasil penelitian yang relevan. Nah, lalu yang terakhir di sini ada bab 5 atau sebagai penutupnya. Yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan dalam beberapa hal seperti halnya dengan pendahuluan. Kita menyatakan kembali pernyataan-pernyataan yang kita tuliskan dan meringkas poin-poin bukti utama untuk membaca. Tetapi perlu kita ingat bahwa kesimpulan pada dasarnya tidak hanya ringkasan poin tertentu atau poin penting masalah penelitian kita, tetapi sintesis dari poin-poin kunci yang kita dapat. Jadi kesimpulan itu juga harus dituliskan secara jelas karena bagian ini dimaksudkan untuk membantu pembaca memahami mengapa penelitian kita itu penting bagi mereka setelah mereka selesai membaca tulisan ilmiah dari kita. Jadi kesimpulan yang ditulis dengan baik memberi kita beberapa peluang penting untuk menunjukkan pemahaman kita secara keseluruhan tentang masalah penelitian kepada para pembaca. Oke, kalau tadi kesimpulan sudah, yang terakhir ada saran. Saran atau rekomendasi itu bisa juga dibilang merupakan bagian terpenting dari fase analisis. Karena disinilah kita akan menyarankan intervensi atau strategi khusus untuk mengatasi masalah dan kendala yang diidentifikasikan dalam penelitian. Saran atau rekomendasi itu bisa berbeda dan juga sangat bergantung pada situasi yang muncul. Jadi dengan demikian, jelas bahwa jenis saran atau rekomendasi dalam makalah penelitian selalu didasarkan pada data tertentu dan tidak dapat dispekulasikan karena bukan merupakan hipotesis. Jadi kalau tadi sudah ada sistematika karya tulis ilmiah, sekarang kita beralih ke kaidah kebahasan. Boleh, silakan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Karya ilmiah memiliki kaidah kebahasaan sendiri. Di sini saya akan menjelaskan kaidah kebahasaan karya ilmiah yang wajib diketahui sebelum menulis karya ilmiah. Yang pertama, menggunakan kata impersonal. Kata impersonal dalam karya ilmiah biasanya digunakan untuk menggantikan seseorang yang menulis karya ilmiah tersebut. Contoh kata impersonal yang biasanya dipergunakan dalam karya ilmiah adalah penulis dan peneliti. Yang kedua ada menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif merupakan kalimat yang subjeknya sesudah predikat. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenal suatu perbuatan atau aktivitas. Kalimat pasif biasanya diawali oleh awalan ter atau di. Yang ketiga, menggunakan bahasa reproduktif. Reproduktif dalam hal ini mempunyai arti yaitu suatu karya ilmiah yang ditulis oleh peneliti ataupun penulis harus diterima serta dimaknai oleh para pembacanya yang sesuai dengan makna yang akan disampaikan. Titik para pembaca pun harus dapat terus memahami mengenai konten dari ilmiah yang ditulis tersebut. Yang selanjutnya, menggunakan bahasa denotatif. Membuat karya ilmiah tidak sama dengan membuat karya jenis fiksi ataupun non-fiksi. Dalam penyusunan karya ilmiah, harus menggunakan kata yang bersifat denotatif. Hal ini untuk mempermudah pembaca dapat memahami isi karya ilmiah yang ditulis. Mengapa kata yang bermakna denotatif harus digunakan dalam karya ilmiah? Karena karya ilmiah memerlukan suatu fakta dan tidak memerlukan makna kultural atau emosional yang bersifat subjektif. Yang terakhir, menggunakan kata baku. Karya ilmiah harus menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami,
Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Baik, cukup sekian materi kami dari penjelasan karya ilmiah, lalu ada sistematika dan juga ada kaidah kebahasaan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.